adik-adik, selamat hari Minggu. Shalom semuanya. Apa kabar adik-adik di rumah? Kakak harap adik-adik dan keluarga di rumah selalu sehat, semangat, dan sukacita selalu. Minggu pagi ini Kak Butet tidak sendiri. Kak Butet ditemani oleh Kak Ike, Kak Yosi, dan Kak Nova. Ayo adik-adik, kita persiapkan hati kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo adik-adik, kita saat ini mau bersama-sama memuji Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri, gak ada yang memuji Tuhan sambil duduk ya. Kita mau pakai gerakan. Oke adik-adik, semangat ya, kita mau pujikan Tuhan Yesus baik. Selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi di hari Minggu ini. Kita akan mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Sebelumnya kita satu dalam Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup mata, kita satu dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapak karena Engkau telah menyertai kami hingga saat ini. Kau beri kami kesehatan dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu, ajaran kami untuk mengerti apa yang akan kami baca dan apa kami dengar ya Bapa, dan penuhi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman itu tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, tapi dapat kami jalani dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Kak Yosi ulangi ya. Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Dalam Sabda Bina Anak ada temanya berjudul memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Kitab Mazmur merupakan nyanyian pujian kepada Tuhan. Kak Yosi mau tanya, siapa yang menciptakan matahari? Hebat, betul semua adik-adik. Tuhan yang menciptakan matahari. Tuhan menciptakan matahari pada hari yang keempat dari 6 hari penciptaan. Sebelum matahari ada, bumi ini gelap. Tetapi sejak matahari diciptakan Tuhan, bumi menjadi terang. Tuhan kita hebat ya adik-adik, bisa menciptakan matahari. Pada pagi hari ini kita juga akan belajar dari kehidupan bangsa Israel. Ketika mereka sedang dikejar oleh Raja Firaun dan tentara Mesir. Di tengah ketakutan dan kepanikan mereka, Tuhan hadir untuk melindungi bangsa Israel dalam bentuk tiang awan. Bangsa Israel terus melanjutkan perjalanan dan Nabi Musa mengingatkan bangsa Israel untuk tidak takut karena Tuhan akan membantu
berperang melawan segala tantangan yang ada selama dalam perjalanan. Bangsa Israel melanjutkan perjalanan, namun mereka berhenti karena di hadapan mereka ada laut. Mereka bingung bagaimana caranya melewati laut itu. Tetapi Tuhan memerintahkan Nabi Musa untuk mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke atas laut. Apa yang terjadi adik-adik? Ya, laut Teberaun itu pun terbelah. Dan mereka bangsa Israel dapat melanjutkan perjalanan mereka dan bisa melewati laut Teberaun. Tak diduga ternyata tentara Mesir masih tetap mengejar mereka. Mereka dapat menyusul bangsa Israel. Tetapi Tuhan tetap menolong bangsa Israel dengan membuat roda-roda mereka miring. Sehingga perjalanan mereka, jalannya roda itu, kereta itu jadinya lambat. Sehingga bangsa Israel bisa sampai di tepi laut Teberaun. Tuhan berfirman kepada Nabi Musa agar kembali mengulurkan tangannya sehingga air laut kembali menutup dan seluruh pasukan Raja Firaun tenggelam oleh air laut Teberaun. Bangsa Israel bersukacita karena Tuhan telah menolong dan melindungi mereka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, tanpa pertolongan Tuhan, Nabi Musa dan bangsa Israel tidak dapat menyerbangi laut Teberaun dan selamat dari kejaran Raja Firaun dan pasukannya. Tidak hanya menolong bangsa Israel saja, tetapi Tuhan Yesus telah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa yang kita perbuat. Alangkah besarnya kasih Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Maukah adik-adik bersyukur untuk setiap hal yang Allah sediakan? Bersyukurlah untuk makanan sehari-hari yang telah disediakan orang tua kita, karena Allah memelihara hidup adik-adik sekalian. Ketika orang tua adik-adik menginginkan adik-adik untuk rajin belajar, bersyukurlah karena adik-adik diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Ketika hari Sabtu malam harus segera tidur, bersyukurlah karena keesokan harinya, hari Minggu, adik-adik masih bisa beribadah, memuji Tuhan, membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan meskipun kita di rumah masing-masing. Jadi adik-adik, pada pagi hari ini kita diingatkan untuk tidak lupa, tidak ada yang lebih hebat dari Tuhan Yesus. Tuhan satu-satunya Allah yang baik, kuat dan hebat. Karena itu adik-adik harus senang dan bangga memiliki Tuhan yang hebat dan sayang adik sekalian. Mari kita belajar untuk selalu hanya meminta pertolongan kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Ayo kita bersama-sama berkata dengan semangat, Tuhanku hebat dan aku bersyukur dan memuji Tuhan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tuhanku hebat dan aku bersyukur dan memuji Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Lipat tangannya. Kembali ya Bapak, kami anak-anak mengucap syukur dan terima kasih karena begitu indahnya firman-Mu. Kau peringatkan kami, Kau ingatkan kami untuk senantiasa bersyukur karena kasih setia-Mu kepada kami hingga saat ini. Terima kasih ya Bapak untuk orang tua kami yang senantiasa membimbing kami, menyertai kami dalam suka maupun duka. Terima kasih ya Bapak karena Engkau telah memberikan hasil yang baik buat adik-adik kami yang naik kelas dan lulus ya Bapak. Semua itu karena pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapak karena Engkau memberikan kami kesehatan, kerukunan, kedamaian hingga saat ini ya Bapak. Biarpun kami tidak berjumpa satu dengan yang lain, tapi kami senantiasa dalam perlindungan-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, kiranya Engkau sendiri yang memberikan hikmat kepada para pemimpin kami dari tingkat teratas presiden hingga tingkat terendah ya Bapak.
sehingga mereka dapat melakukan tugasnya seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami juga berdoa untuk gereja-gereja di muka bumi ini, terkhusus gereja GPIB Philadelphia. Kiranya Engkau juga akan memberkati, melindungi setiap pelayanan yang ada di masa corona pada masa saat ini ya Bapak. Biarpun kami beribadah di rumah masing-masing, Engkau senantiasa menyertai dan melindungi kami. Terima kasih juga ya Bapak, Engkau senantiasa memberikan kami berkat yang begitu melimpah, sehingga kami dapat wajar untuk dapat membagi-bagi sama kami. Dan kumpulkan kami pada minggu yang akan datang Bapa, sehingga kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Doa yang tidak sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, gimana hati kalian? Gimana perasaan kalian setelah kita sama-sama berdoa, membaca Alkitab, mendengarkan cerita firman Tuhan? Pasti kakak yakin hati kalian dipenuhi sukacita yang luar biasa. Adik-adik, mau belajar seperti yang dikatakan oleh Kak Yosi tadi? Kita tetap harus bersyukur apapun yang menimpa diri kita. Kita juga harus tetap bersyukur keadaan kita yang sekarang ini. Pesan kakak, tetap rajin pakai masker, rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, minum vitamin, and stay at home. Mau seperti itu? Mau berlaku hidup sehat? Pasti mau. Saatnya sekarang Kak Ike, Kak Butet, Kak Yosi, satu lagi siapa? Yang kecil. Oh iya, Kak Nova. Pamit undur diri dari hadapan adik-adik sekalian. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi dengan bacaan Alkitab dan cerita Alkitab yang berbeda tentunya. Don't miss it. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus